Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita pembahasan tentang elemen-elemen dalam siklus hidrologi. Ini adalah pembahasan mengenai eh, komponen apa saja yang mempengaruhi dalam siklus hidrologi. Nah, yang pertama perlu kita pahami juga bahwa udara itu mempunyai eh, semacam kapasitas ya. Jadi udara punya kemampuan ya untuk menyimpan ya sejumlah uap air atau moisture dalam yang mana jumlah maksimumnya itu bergantung kepada temperaturnya. Kalau sudah maksimum maka dia disebut sebagai memiliki kelembaban yang jenuh ya, kelembaban yang jenuh. Nah, ini tabelnya menunjukkan hubungan antara temperatur udara dengan kelembaban maksimum yang bisa dia tampung. Ya, jadi kelembaban itu kan sebenarnya adalah kandungan uap air ya, H2O dalam bentuk gas yang terikat dalam udara. Nah, kalau kita lihat semakin tinggi suhunya, maka semakin banyak kelembaban yang mampu dia pegang atau yang mampu dia simpan. Nah, kemudian biasanya juga kelembaban itu dinyatakan dalam bentuk relative humidity atau kelembaban relatif. Nah, kelembaban relatif ini itu biasanya dalam bentuk atau selalu dalam bentuk rasio persentase yang merupakan perbandingan antara kelembaban absolutnya, kelembaban dia pada saat itu ada berapa banyak uap air yang dia simpan dibagi dengan kelembaban maksimum yang bisa dia simpan. Ya. Sehingga eh, ketika kelembaban maksimumnya sama dengan kelembaban yang dia simpan pada waktu itu, maka itu sama dengan kelembaban 100%. Nah, kenapa ini dibahas? Karena ini berkaitan dengan aktivitas evaporasi. Di evaporasi itu akan terjadi pada udara suhu berapapun ya, suhu berapapun selama dia lebih tinggi daripada suhu lingkungannya atau suhu airnya, maka evaporasi itu akan terjadi selama kelembabannya belum jenuh, belum 100%. Tapi sekalinya kelembabannya sudah jenuh 100%, maka evaporasinya akan berhenti ya. Karena tidak ada lagi ruangan yang bisa ditempati oleh si uap air yang terbentuk dari hasil evaporasi. Nah, makanya perlu juga untuk memahami tentang konsep kelembaban ini, humidity. Nah, ini adalah alat di lapangannya ya, ini alat untuk mengukur seberapa banyak tingkat evaporasi di suatu titik ya. Nah, ini namanya panci evaporasi atau evaporation pan. Nah, ini ada semacam eh, wadah ya, wadah baskom ukuran besar. Kemudian di dalamnya ditampung air. Nanti di wadah ini ada ukurannya, gunanya untuk mengukur seberapa banyak yang menguap dalam satu satuan waktu. Misalnya dihitungnya dalam setiap 6 jam, ya setiap harinya. Kemudian ini namanya rain gauge. Rain gauge ini berbanding terbalik, kalau ini untuk evaporasi, kalau ini untuk menampung hujan. Jadi ini gunanya untuk mengukur seberapa tinggi curah hujan di suatu titik. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan dalam rangka untuk mengetahui, salah satunya untuk mengetahui siklus hidrologi yang bekerja pada suatu titik. Nah, ini adalah alat untuk mengukur, atau bukan alat tapi tools ya, semacam instrumen yang namanya nomograf ya. Nomograf ini digunakan untuk menentukan nilai dari evaporasi harian dari suatu danau ya, khusus untuk danau yang dangkal jika data-data lain diketahui. Itu yang pertama, radiasi matahari diketahui, kemudian temperatur rata-rata harian diketahui, kemudian eh, titik embun ya. Titik embun itu maksudnya suhu di mana udara itu mengembun. Itu sama dengan suhu ketika
kelembaban udara itu 100%. Karena pada saat kelembaban udara 100%, maka itulah kondisi mengembun. Jadi dulu awalnya H2O-nya dalam bentuk gas, ketika kelembabannya 100%, maka H2O-nya berubah menjadi liquid, menjadi air. Nah, itulah yang kita lihat mungkin di atas daun di pagi hari, ya berupa bintik-bintik tetes-tetes air, ya. Nah, itulah yang disebut sebagai titik embun, ya. Itu yang disebut sebagai embun. Kenapa dia mengembun? Karena suhu di permukaan daun sudah sangat dingin, ya, sehingga kelembaban udara di permukaan daun juga menurun. Nah, itu pula yang terjadi ketika kita misalnya mempunyai air yang dingin di permukaan gelasnya, sering kita temui embun juga. Nah, itu juga menunjukkan bahwa di permukaan gelas itu kelembabannya sudah mencapai 100%. Sehingga kenapa dia mencapai 100%? Karena suhunya turun. Ya. Karena ketika suhunya turun, kapasitas maksimum udara itu menyimpan uap air semakin kecil. Sehingga dia ibaratnya sebagian uap airnya dibuang dalam bentuk embun. Nah, kemudian harus juga diketahui pergerakan anginnya. Ya. Nah, nanti ketika tiga data yang diketahui, radiasi matahari, kemudian suhu rata-rata permukaan, udara, kemudian suhu rata-rata titik embun, kemudian ditambah dengan pergerakan angin, maka nanti akan mendapatkan ini tingkat evaporasi di danau dalam harian, ya, dalam 1/100 inci, ya, ini angkanya 1/100 inci. Nah, ini misalnya contohnya, ya, kita ketahui ada radiasi matahari sebesar 500 Langley per day. Ya, ini satuan yang menunjukkan seberapa besar radiasi matahari, intensitas radiasinya. Kemudian suhu udara rata-rata 75 Fahrenheit. Kemudian suhu titik embun rata-rata 50 Fahrenheit. Kemudian pergerakan angin kecepatannya adalah 200 mil per hari. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama kita ambil di sini, ya, garis yang menunjukkan suhu rata-rata harian 75 di sini, kemudian tarik sampai memotong garis 500 Langley. Kemudian dilanjutkan lagi sampai memotong garis 50 Fahrenheit sebagai titik embunnya. Kemudian lanjut lagi ke bawah sampai memotong 200 mil per day untuk kecepatan anginnya. Nah, kemudian garis ini dipotongkan dengan garis-garis ini. Nah, maka didapatkanlah di sini sekitar 0,25 inci, ya, 0,25 inci per day. Itu adalah besar evaporasi yang terjadi dalam satu hari di danau ini. Ya. Kemudian transpirasi. Ya. Jadi transpirasi ini adalah proses penguapan, ya. Kalau misalnya evaporasi itu dari permukaan air yang free, ya, free water, maka kemudian ada yang namanya transpirasi. Transpirasi ini adalah proses penguapan yang terjadi menuju atmosfer dari tumbuhan, ya, growing plants. Ya. Jadi growing plants itu juga menyedot air dari dalam tanah, kemudian dialirkan melalui saluran di dalam batangnya, tangkainya, kemudian sampai ke daunnya, kemudian dia menguap dari atas daunnya. Nah, itu yang disebut sebagai transpirasi. Dan ini adalah salah satu komponen siklus hidrologi juga. Nah, transpirasi ini bergantung, ya, jumlahnya bergantung kepada kandungan soil water. Soil water ini maksudnya air di dalam soil. Ya, ketika soil water ini sangat rendah posisinya atau kondisinya, maka tidak ada tekanan, ya. Jadi ibaratnya soil water ini tidak bisa naik ke dalam daun, ya, akibat tidak adanya tekanan osmosis antara akar dengan airnya, sehingga tidak ada lagi air yang bisa masuk ke dalam akar tumbuhan. Artinya tidak ada lagi yang masuk ke dalam tumbuhan dan tidak ada lagi yang
menguap melalui transpirasi. Nah, manakala tidak ada tidak ada lagi air yang mampu masuk ke dalam akar akibat terjadi perbedaan tekanan ya. Jadi tekanan di akar lebih besar ya, tekanan air di akar lebih besar daripada tekanan air di dalam tanah. Nah, itu artinya kan dia tekanan osmosisnya itu membalik ke bawah. Maka inilah yang disebut sebagai the wilting point atau titik layu. Titik layu dari soil. Jadi tumbuhan pada saat titik layu ini ya tidak mampu lagi menyerap air dari tanah secara otomatis. Artinya tidak ada lagi air yang mampu naik ke atas melawan gaya gravitasinya menuju ke tumbuhan, ke batang tumbuhan. Nah, itulah yang disebut sebagai the wilting point, titik layu. Nah, ini juga yang terjadi pada tumbuhan yang bisa kita lihat sehari-hari. Kalau misalnya tumbuhan dalam suatu pot, kalau misalnya tidak pernah disiram, maka dia akan menjadi layu. Karena bisa jadi kandungan air di dalamnya terlalu kecil. Tekanannya terlalu kecil dibandingkan dengan tekanan air yang ada dalam akarnya. Nah, maka ya itu kenapa tumbuhan itu harus selalu disiram tanahnya. Ya, kenapa? Karena untuk meningkatkan tekanan osmosis di dalam tanah sehingga airnya bisa naik ke akarnya. Oke. Kemudian bagaimana dengan tumbuhan yang lain ya? Jadi ada tumbuhan yang namanya Phreatophytes ya. Ini adalah tumbuhan yang mempunyai akar yang panjang. Jadi dia memiliki akar yang bisa extending sampai water table, bisa memanjang sampai permukaan air tanah, ya, groundwater. Ya. Kemudian mereka akibat hal tersebut mereka bahkan bisa bertranspirasi dengan kecepatan yang tinggi meskipun di kondisi gurun, di kondisi yang minim air. Selama kapan? Selama water table-nya tidak berada di bawah dari ujung akarnya ya, taproot. Jadi dia punya akar yang cukup panjang ya. Kemudian ada juga yang namanya xerophytes ya, xerophytes ini. Ini adalah tumbuhan yang berada di daerah yang yang mampu hidup di daerah yang memiliki presipitasi rendah. Jadi dia bisa hidup dengan kondisi air yang sangat-sangat minim. Artinya dia sangat adaptif ya, sangat adaptif untuk dalam kondisi hujan yang curah hujan yang rendah, kemudian air tanah yang minim. Nah itu tumbuhan yang bisa tumbuh adalah xerophyte. Jadi mereka mempunyai kemampuan untuk itu. Jadi bahkan tidak butuh kalau yang Phreatophyte dia butuh sampai ke water table, kalau xerophyte tidak. Tapi dia masih bisa tumbuh meskipun dengan air yang sangat minim. Kemudian ada yang namanya hydrophytes. Ini adalah tumbuhan akuatik ya, biasanya dia tumbuhnya di air yang sangat melimpah ya, di telaga misalnya. Kemudian akarnya itu tersimpan di bawah air ya. Dan yang mereka juga memiliki kemampuan untuk bertranspirasi juga. Nah, kemudian seringkali perhitungan dalam siklus hidrologi disatukan ya. Jadi disatukan antara evaporasi dan transpirasi sehingga disebut sebagai evapotranspirasi. Nah, kenapa ini disatukan? Karena memang sulit untuk memisahkan antara evaporasi dan transpirasi. Jadi dalam hal pengukuran lebih memungkinkan untuk mengukur keduanya secara sekaligus. Oke, kemudian selanjutnya ada istilah potential evapotranspiration. Ini menunjukkan bahwa seberapa banyak evapotranspirasi itu
yang bisa terjadi yang membuat soil itu tidak bisa lagi digunakan untuk vegetasi. Nah, kemudian ada istilah actual evapotranspiration. Ini menunjukkan seberapa besar jumlah evapotranspirasi yang terjadi pada kondisi yang diukur di lapangan. Nah, ini menunjukkan grafiknya. Jadi potensial evapotranspirasinya ditunjukkan oleh ini grafik yang titiknya kotak-kotak. Jadi ini menunjukkan tingkat penguapan yang sangat tinggi ya. Jadi dia meningginya di bagian tengah. Ini kondisinya adalah di daerah yang musim panas, di daerah belahan bumi utara. Ya, jadi pada saat dia musim panas, dia memiliki potensial evapotranspiration yang sangat tinggi. Kemudian ini akan dibandingkan dengan presipitasi, dengan curah hujan. Jadi curah hujannya meninggi di bagian awal dan akhir tahun dan menurun di bagian tengah. Presipitasinya menurun di bagian tengah tahun. Nah, bagaimana aktual evapotranspiration-nya? Nah, ini pasti akan merupakan kombinasi karena kandungan air di tanah itu pasti akan dipengaruhi oleh evapotranspirasinya dan presipitasinya. Nah, jadi kita akan lihat di sini dia akan mencoba untuk meninggi, kemudian dia akan meningginya tapi tidak sampai ke potensial evapotranspirasinya karena selalu mendapat supply tambahan ya, mendapat supply tambahan sehingga dia akan menurun lagi ya, menurun lagi, kemudian di sini dia menaik, kemudian menurun lagi. Nah, ini adalah diagram di kasus lain ya, evapotranspirasi di daerah dengan jumlah presipitasi yang berbeda juga. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung evapotranspirasi dengan menggunakan metode lysimeter. Jadi ET ini adalah evapotranspirasi untuk suatu periode tertentu, kemudian SI adalah jumlah soil water inisial pada awalnya, kemudian SF ya, SF ini adalah jumlah soil water akhir yang diukur, kemudian PR adalah presipitasi yang masuk ke dalam lysimeter, kemudian IR adalah irigasi air yang mengalir masuk ke dalam lysimeter, dan DE adalah air yang keluar dari lysimeter. Jadi kita lihat di sini nilainya dalam bentuk angka positif, dan kemudian ini negatif yang menunjukkan bahwa ini adalah aliran yang keluar dari lysimeter. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan angka berupa jumlah evapotranspirasi yang terjadi ya. Jadi dengan melihat jumlah air yang pada saat inisial dan jumlah air pada saat akhir. Nah, ini adalah alat yang disebut sebagai lysimeter. Jadi ini semacam tabung, kemudian dalamnya dibuat kondisi yang sama dengan kondisi lapangan. Di permukaannya ada vegetasi apa, kemudian ketebalan lapisannya, susunan lapisan tanahnya juga harus disesuaikan supaya sesuai dengan kondisi alam, kondisi sesungguhnya. Kemudian jika ada aliran air harus dibuat yang sama juga, jadi aliran airnya harus sama. Kemudian ya tadi juga vegetasinya juga jenisnya harus sama, tidak boleh berbeda. Jadi ini seakan-akan seperti miniatur dari atau cup atau sampel dari kondisi alam. Nah, ini kan sebenarnya supply airnya kan dihitung dari presipitasi, kemudian ada aliran irigasi, kemudian pengeluarannya itu dari evapotranspirasinya, kemudian dari aliran yang keluarnya, yang draining dari tabung ini. Nah, itulah yang kemudian dihitung dengan melihat perubahan antara jumlah ya seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Jadi
perubahan jumlah storage di awal dengan storage di akhir. Nah, itu pasti ada pengaruhnya dari presipitasi ataupun penguapannya. Oke, selanjutnya adalah kondensasi. Jadi kondensasi ini adalah proses ketika massa udara dengan kelembaban relatif yang kurang dari 100% itu akan mendingin dengan tanpa kehilangan kelembabannya. Ya. Namun ketika relatif humidity-nya mendekati 100%, maka udara itu mendekati titik embunnya, ya, dew point temperaturnya, temperatur titik embunnya. Nah, ketika udara itu mencapai titik embunnya, maka dia akan mengalami kondisi jenuh. Dan pada saat kondisi jenuh itulah kondensasi terjadi. Nah, biasanya kondensasi itu membutuhkan semacam inti atau permukaan untuk dia itu membentuk tetes-tetes hujan atau tetes-tetes air. Nah, inilah yang terjadi di awan, ya. Jadi ketika di awan itu mereka membutuhkan semacam nukleu, titik partikel yang padat, yang mana nanti itu tempat menempelnya tetes-tetes air hujan. Nah, padatan itu bisa berupa mineral lempung, ya, jadi mineral dalam ukuran lempung, atau bisa juga garam. Ya. Nah, inilah yang dilakukan pada saat dilakukan pembuatan hujan, ya, atau proses hujan buatan. Jadi yang ditaburkan di awan itu adalah butir-butir garam. Gunanya adalah untuk mengumpulkan tetes-tetes air hujan supaya tetes hujan tersebut membesar dan mempunyai berat yang cukup untuk jatuh ke bawah, ya, dalam bentuk hujan. Karena kan proses hujan itu kan sebenarnya proses gravitasi saja. Jadi ketika hujan turun, artinya titik air hujannya itu sudah memenuhi berat yang disyaratkan atau berat minimum untuk dia jatuh ke permukaan tanah. Nah, untuk supaya terjadi presipitasi atau hujan, maka beberapa kondisi harus dipenuhi. Yang pertama, udara yang lembab harus sudah mendingin, ya, mencapai titik embunnya. Kemudian harus ada inti kondensasi atau inti pembekuan, ya, kalau misalnya hujannya berupa hujan salju. Kemudian droplets atau tetes-tetes air itu harus kuales, ya, apa namanya, harus mengumpul membentuk tetes-tetes hujan atau raindrops. Kemudian ukuran raindrops ini cukup besar, ya, harus cukup besar, karena ketika dia jatuh ke permukaan tanah, dia akan mengalami aktivitas proses evaporasi lagi. Jadi dia pasti akan berkurang ukurannya ketika sampai ke permukaan tanah. Jadi ukurannya itu harus cukup besar supaya ketika mengalami evaporasi dalam perjalanannya menuju permukaan tanah, itu tidak membuat dia jadi habis. Nah, maka ukurannya harus cukup besar. Nah, ini adalah 4 syarat untuk supaya presipitasi itu terjadi, hujan itu terjadi. Nah, yang dilakukan dalam proses hujan buatan adalah ini, ya, memberikan inti kondensasi supaya dropletsnya bisa berkumpul, ya, bisa menyatu, membentuk raindrops yang cukup besar. Nah, kemudian ini adalah proses penghitungan curah hujan atau salju. Biasanya menggunakan kontainer, ya, wadah yang terbuka. Gunanya untuk menangkap dan mengukur seberapa banyak curah hujan yang jatuh. Nah, ini banyak ditemukan tadi. Ya, contohnya seperti yang tadi gambar yang sebelumnya. Itu adalah rain gauge.
Nah, kemudian rain gauge ini biasanya sangat terpengaruh dengan angin yang kencang, sehingga diusahakan tempatnya itu tidak boleh terganggu dengan tiupan angin. Ya. Tidak boleh terganggu dengan tiupan angin atau dalam kondisi atau dalam posisi yang anginnya itu cenderung tenang. Kemudian bisa juga presipitasi itu diukur dengan menggunakan citra satelit ya. Ya, dengan menggunakan citra satelit. Contohnya adalah TRMM ya, Tropical Rainfall Measuring Mission. Ya, jadi dengan radar bisa dihitung curah hujan di setiap lokasi tanpa perlu ada stasiun pengukur curah hujannya. Jadi dengan melihat awan, dengan melihat kondisi atmosfernya, maka diketahui suhu dan kelembabannya, dan juga bisa diketahui seberapa banyak hujan yang jatuh di daerah tersebut. Nah, kemudian dalam pembuatan peta hujan, biasanya kita mempunyai stasiun yang tidak terlalu banyak. Apalagi di Indonesia ya, stasiun pengukur curah hujannya itu tidak terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk menebak seberapa besar curah hujan di suatu titik yang tidak ada stasiun di situ. Maka ini biasanya digunakan beberapa metode untuk penghitungan ya. Mungkin ini mirip seperti metode ketika kita mau membuat peta kontur ya, peta kontur dengan data yang seadanya. Nah, salah satunya dengan menggunakan persamaan ini ya, PZ sama dengan sepertiga NZ per NA kali PA tambah NZ per NB kali PB tambah per NC kali PC. Nah, ini ABC-nya adalah tiga titik yang berbeda, kemudian N-nya itu adalah rata-rata presipitasi tahunannya, dan P-nya adalah jumlah presipitasi pada saat itu ya, aktualnya di lokasi A, B, atau C. Nah, ini untuk mengetahui nilai PZ di suatu titik. Nilai presipitasi aktual pada suatu titik. Nah, cara yang lain adalah dengan menggunakan metode aritmatika. Jadi, jika kita punya beberapa titik, di sini ada 3, 4, 5, 6 tambah 7, 13 ya. 13 titik ya. Kemudian kita ingin mengetahui seberapa banyak rata-rata curah hujan di satu daerah ini. Nah, maka tinggal dilihat ya, ini adalah daerah aliran sungai ya, dasnya satu das. Karena kan satu das itu artinya jumlah curah hujan yang ada di sini pasti akan mempengaruhi aliran sungai yang ada di sini. Jadi semuanya mempengaruhi. Berarti yang di daerah luar tidak termasuk. Maka dihitunglah rata-ratanya dari 7 titik yang dalam ini saja. Ketujuh-tujuhnya dihitung, kemudian dibagi dengan 7. Maka diperoleh data curah hujan rata-rata untuk satu das ini adalah 2,7 cm. Kemudian metode kedua adalah dengan metode isoheat. Isoheat ini sangat ini yang sebenarnya yang paling akurat ya, karena kita bisa melihat peta curah hujannya secara langsung dalam satu das. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, maka kita gunakan metode 3 titik sama seperti membuat peta kontur. Kita lihat kita hubungkan antara satu titik dengan titik yang lain yang mempunyai nilai yang sama. Kalau misalnya tidak ada angkanya, maka diperkirakan. Misalnya kayak seperti ini ya, titik 1,03, maka dia pasti akan melewati di antara 1,46 dan 0,65, dan juga melewati antara 1,75 dan 0,65. Jadi dia kurang lebih akan seperti ini. Ya. Nah, ini garis yang satu ya. Kalau kita lihat di sini garis satu di sini. Nah, kemudian kalau seperti ini bisa juga digunakan
titik-titik yang di luarnya untuk menambah akurasinya atau menambah covering dari kontur ini. Jadi titik yang di luar das bisa digunakan untuk membantu. Ya, misalnya kalau di sini 1,03 maka 0,5-nya ada di sekitar sini. Ya, 0,5. Kemudian 1,5-nya di sini. Ya, dan seterusnya sampai terbentuk peta yang seperti ini. Ternyata puncaknya itu atau curah hujan tertingginya ada di bagian sini, ya, bagian utaranya. Nah, ini sebenarnya metode yang sangat akurat, ya. Kemudian ini adalah metode TIS, ya. Kalau metode TIS dia membagi-bagi daerah ini menjadi beberapa poligon yang irregular, ya. Jadi awalnya dengan dihubungkan dulu semua titik dengan satu garis. Kemudian yang kedua, garis-garis itu dibagi dua dengan garis yang tegak lurus, ya. Dengan garis yang tegak lurus. Kemudian garis-garis yang tegak lurus itu dihubungkan sampai berpotongan. Jadi garis yang ini dihubungkan, ini juga dipanjangkan sampai dia berpotongan di satu titik di sini. Maka dia menjadi titik yang baru di sini. Begitu juga yang ini. Dipanjangkan, ini dipanjangkan, titiknya di sini menjadi titik baru di sini. Dan seterusnya. Nanti titik-titik itu dihubungkan menjadi semacam jaring-jaring poligon. Menjadi jaring-jaring. Nah, ini mengasumsikan bahwa daerah dengan poligon ini itu menunjukkan curah hujan yang sama dengan 3,4. Ya, kemudian yang ini menunjukkan curah hujan yang sama dengan 5,76. Jadi ya dia sifatnya membagi-bagi seperti itu. Nah, ini mungkin akan akurat jika datanya banyak, ya. Jika datanya banyak. Tapi jika datanya minim, ini tidak akurat. Nah, sebenarnya yang paling aman adalah dengan menggunakan metode yang kedua tadi, atau metode isohit. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kegunaannya hanya untuk menghitung rata-rata dalam satu das, ya, maka ini bisa dilakukan, ya, bisa dipakai dengan tingkat akurasi mungkin lebih baik daripada aritmatika, ya. Karena dia bisa menghitung jumlah luasannya. Misalnya yang 5,76 dia terjadinya di jumlah luasan sebesar 16,9 km persegi atau sebesar 11,9. Nah, nanti dihitung 11,9% dari total luasnya berarti 5,76 dikalikan dengan 11,9%, maka didapatkan 0,686. Nah, nanti jadi ibaratnya luasan ini menjadi bobot bagi si curah hujan ini. Nanti dijumlahkan, didapatkan angka ini 2,47. Ya. Kalau yang metode kedua tadi, ya ini pembagiannya berdasarkan rentang konturnya. Jadi misalnya antara kontur 0,5 sampai kontur 1. Ya. Maka diambil nilai tengahnya. Nilai tengah curah hujannya 0,75. Antara 0,5 sampai 1 kan 0,75. Kemudian dihitung besar luasan daerah yang dibatasi oleh dua garis kontur itu berapa kilometer. Dihitung lagi persentasenya berapa. Kemudian dikalikan antara nilai tengah dari kontur tersebut 0,75 dikalikan dengan 21,8. Nah, ini gunanya untuk menghitung rata-rata dalam satu das, ya. Rata-rata curah hujan dalam satu das. Supaya tidak, kalau misalnya kita cuma mengambil satu titik, maka itu akan jadi bias, ya. Maka ini cara yang tadi aritmatika, kemudian isohit, kemudian Thiessen. Nah, itu sama-sama bisa untuk menghitung rata-rata curah hujan dalam satu das. Tapi kelebihan dari isohit adalah kita bisa melihat peta, ya, bisa melihat peta curah hujannya dalam lingkup yang lebih akurat, ya, yang menunjukkan seberapa di manakah yang paling tinggi curah hujannya dan bagaimana persebaran curah hujannya.
Oke, selanjutnya berkaitan dengan infiltrasi. Jadi infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah. Yang ini biasanya terjadi ketika adanya presipitasi. Ya, jadi dia hubungan langsungnya itu adalah dengan presipitasi. Jadi ketika ada presipitasi, sebagian air akan masuk melalui infiltrasi ke dalam tanah. Melalui infiltrasi ke dalam tanah. Nah, kalau kita lihat ketika presipitasi baru terjadi, ya pada waktu 0 jam, artinya pada waktu baru terjadi, tingkat infiltrasinya itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi sekali. Tapi seiring dengan bertambahnya curah hujan, bertambahnya durasi dari hujan, maka lama-kelamaan kapasitas tanah untuk menginfiltrasi air hujan atau untuk kapasitas hujan untuk menginfiltrasi air tanah itu sudah semakin menurun karena ibaratnya tanahnya semakin penuh, ya, semakin jenuh, sehingga kecepatan infiltrasinya akan menurun, ya, menurun. Nah, ini adalah persamaan yang menunjukkan kapasitas infiltrasi pada waktu tertentu, ya. Jadi ada FP ini adalah kapasitas infiltrasi, dia akan berubah-ubah mengikuti kurva yang tadi. Kemudian ada FC ini adalah kapasitas infiltrasi equilibriumnya. Jadi pada saat kondisi dia sudah seimbang, sudah tidak ada lagi pertambahan, pengurangan. Nah, itulah yang disebut sebagai FC. Kemudian F0 ini adalah initial infiltration capacity-nya. Jadi kapasitas infiltrasi inisialnya pada awalnya. Kemudian K ini adalah menunjukkan laju penurunannya. Setiap detiknya seberapa cepat, konstantanya seberapa cepat dia akan menurun. Semakin besar nilai K-nya berarti semakin cepat penurunannya, semakin kecil semakin lambat. Kemudian T adalah waktunya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ada beberapa bentuk, ya. Jadi kalau misalnya yang gambar A ini menunjukkan kecepatan presipitasi itu kurang dari equilibriumnya. Jadi tingkat equilibriumnya lebih rendah sehingga dia akan mencapai infiltrasinya cuma setinggi ini saja, ya. Kemudian yang B ini menunjukkan kecepatan presipitasinya itu lebih besar dibandingkan dengan equilibriumnya. Jadi ini precipitation rate-nya, kemudian equilibriumnya itu di sebelah sini, ya, FC-nya di sini. Ini F0-nya, ya, menunjukkan initial infiltrasinya. Ini FC-nya pada saat dia equilibriumnya. Nah, ini kecepatan infiltrasinya. Sehingga yang masuk cuma sebesar ini saja. Nah, kalau ini adalah pada saat yang C ini adalah ketika kecepatan infiltrasinya itu lebih atau sama, ya. Lebih tinggi malah. Lebih tinggi daripada inisial infiltrasinya. Jadinya ya infiltrasinya sebesar ini, ya, besarnya sebesar kurva ini. Nah, ini tiga kejadian, ya, tiga kejadian. Nah, F0, FC itu dipengaruhi oleh tanah. Kemudian kalau precipitation rate-nya itu dipengaruhi oleh curah hujannya. Jadi kalau kondisi ini menunjukkan bahwa curah hujannya lebih kecil dibandingkan dengan kapasitasnya. Kalau ini curah hujannya sedikit lebih besar daripada kondisi equilibriumnya, tapi lebih kecil daripada inisialnya. Jadi dia sedang lah, bisa dibilang sedang. Kemudian kalau yang ini menunjukkan curah hujannya sangat tinggi, bahkan melebihi dari tingkat inisial rate-nya, inisial infiltrasinya. Nah, itu artinya semakin banyak kotak di bagian luar dari kurva infiltrasi ini menunjukkan bahwa semakin banyak aliran air yang mengalami runoff atau mengalami
tidak terinfiltrasi. Jadi dia akan mengalir di permukaan. Akan mengalir di permukaan. Bisa dengan overland atau runoff. Overland flow atau runoff. Nah, kondisi yang bisa mendorong supaya infiltrasi itu tinggi adalah kondisi ketika tanahnya itu berbutir kasar, ya, kemudian tanahnya well vegetated, artinya dia tertanami dengan baik, kemudian kelembaban tanahnya rendah, artinya dia cukup kering, kemudian topsoil layer-nya terbuat dari menjadi poros, punya banyak pori-pori akibat adanya aktivitas hewan-hewan seperti serangga atau hewan-hewan yang menggali seperti cacing, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian sementara kemudian jika lapisan unsaturated-nya, lapisan vadosnya itu cenderung permeable, maka akan sangat banyak air yang masuk menginfiltrasi ke dalam tanahnya. Ya. Kemudian air akan jatuh secara langsung menuju genangan-genangan di permukaan, ya, baik itu berupa danau atau waduk-waduk, ya, dalam proses presipitasi. Jadi ini juga akan menjadi penadah bagi curah hujan. Ya. Kemudian air yang menginfiltrasi yang mencapai water table itu akan tersimpan menjadi groundwater, ya, akan tersimpan dalam lapisan penyimpan groundwater. Jadi dia menjadi air tanah di zona jenuh. Kemudian overland flow, ya, yang dicetuskan oleh Horton itu akan sangat jarang teramati di lapangan, ya, utamanya di urban atau di suburban, ya, karena memang alirannya tidak terlalu kelihatan, ya. Namun dia akan mudah terlihat jika di permukaan tanahnya itu ada vegetasi atau ada daunan. Jadi akan terlihat adanya aliran perpindahan dari satu titik ke titik yang lain di permukaan tanah. Namun sebenarnya di bagian suburban atau urban area, ya, di daerah perkotaan dan pedesaan, daerah aliran overland flow, ya, itu sangat signifikan, ya, karena memang jumlahnya itu cukup besar karena pasti akan mempengaruhi, ya, karena di permukaan tanahnya itu ditutupi oleh jalan, ditutupi oleh trotoar, ya, lahan parkir, bangunan-bangunan, dan bangunan artifisial lainnya yang otomatis menghalangi proses infiltrasi. Artinya kan jika infiltrasinya itu terhambat, maka yang meningkat adalah overland flow-nya atau runoff-nya. Jadi runoff ini adalah nama umum dari overland flow, dari aliran yang ada di permukaan tanah. Nah, kalau overland flow ini aliran di permukaan tanah tapi tidak melalui channel sungai. Nah, overland flow di daerah perkotaan itu pasti akan tinggi, meskipun tidak terlalu terlihat karena mungkin ada lewatnya di selokan atau lewatnya di daerah-daerah yang tidak terlihat ada aliran air. Berbeda kalau misalnya ada di daerah yang punya banyak vegetasi atau punya sampah-sampah dedaunan, ya. Nah, makanya kalau di Indonesia banyak sampah plastik, nah di situ akan terlihat, ya, overland flow-nya akan mudah terlihat. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara infiltrasi, kemudian infiltrasi dan penyimpanan di depression storage dan overland flow-nya. Jadi ini pada saat hujan turun, ya, ini kecepatan hujannya berubah-ubah, maka kemudian ini adalah kapasitas infiltrasinya, kapasitas yang mampu diinfiltrasi oleh tanah. Kemudian kelebihannya ini, misalnya pada saat waktu pertama, curah hujannya masih lebih rendah daripada kapasitas infiltrasi, artinya semuanya masuk ke dalam tanah.
Nah, ketika waktu kedua curah hujannya sudah lebih tinggi. Kelebihannya ini pada awalnya tidak langsung menjadi overland, tapi dia tersimpan dulu di depression storage di daerah-daerah yang cekung, ya, cekungan-cekungan di permukaan tanah, misalnya di semacam ya kolam-kolam, kubangan-kubangan. Jadi dia tersimpan dulu di depression storage-nya. Kemudian waktu ketiga, nah ini ada yang infiltrasi dan juga ada yang tersimpan lagi di depression storage. Nah, diasumsikan pada saat ini sudah terpenuhi ya kapasitas di depression storage-nya. Maka kemudian pada waktu hujan keempat, kelebihan dari infiltrasi itu akan menjadi overland flow, ya mengalir di permukaan. Begitu juga seterusnya. Dan kita lihat ya kapasitas infiltrasi semakin lama semakin menurun kapasitasnya, sehingga semakin banyak dari curah hujan yang akan menjadi overland flow-nya. Nah, itulah mengapa ketika hujan yang terus-menerus ya dalam jangka waktu yang panjang itu berpeluang lebih besar ya untuk menghasilkan banjir, karena kemampuan tanah untuk menginfiltrasi semakin rendah, sementara potensi untuk terjadinya overland flow juga semakin tinggi, apalagi setelah depression storage-nya sudah terpenuhi. Nah, ini grafik yang sangat bagus untuk menjelaskan kenapa sering terjadi banjir di daerah seperti misalnya Jakarta. Nah, kemudian setelah ini kelanjutan dari infiltrasi. Jadi ketika infiltrasi sudah terjadi, maka alirannya bisa dua juga ya. Jadi bisa dia menjadi groundwater ya, masuk ke water table. Kemudian dia bisa juga mengalir secara horizontal ya, menuju ke sungai. Menuju ke sungai. Yang mana aliran menuju ke sungai ini disebut sebagai base flow. Nah, ini nah bagaimana kaitannya dengan apabila infiltrasinya mengecil? Jadi ini adalah hubungan antara infiltrasi dan sungai. Jadi semakin tinggi infiltrasi, maka semakin tinggi pula water table. Jadi water table akan semakin meningkat, dan akibatnya aliran sungai juga akan semakin meningkat volume-nya, karena base flow-nya pun semakin bertambah. Jadi water table menyuplai ke sungai ya. Artinya nanti di sini akan terjadi peningkatan debit sungainya. Namun apabila infiltrasinya mengecil, maka water table-nya pun akan turun dalam kondisi rendah, sehingga stream-nya pun akan memiliki jumlah debit yang kecil. Nah, ini kaitannya antara jumlah infiltrasi dengan aliran sungai. Oke, itu mungkin untuk materi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.